Begitu pernah satu hari di akhir-akhir Bu ya, ketika Sayyidah Khadijah sudah semakin lemah, Rasulullah tuh pulang dari berdakwah. Rasulullah tuh tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ngeliat capeknya Rasulullah. Sayyidah Khadijah tuh nangis, netes ke pipinya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah tuh kaget ngeliat ke Khadijah. Ya Khadijah, kenapa engkau nangis? Apa engkau nyesel nikah denganku? Kata Rasulullah. Karena Rasulullah tahu yang diperjuangkan oleh Sayyidah Khadijah itu sangat banyak. Kata Sayyidah Khadijah, demi Allah ya Rasulullah, gak ada nyeselnya. Gak ada nyeselnya, malah aku tuh merasa aku tuh belum sempurna jadi istrimu tuh. Lihat Ibu, sudah ngasih banyak, tapi ternyata di mata beliau tuh belum sempurna, masih kurang aja. Sampai akhirnya beliau ngomong, ya Rasulullah, demi Allah, aku tuh takut menghadapi kematian. Merasa beliau tuh belum punya amal banyak. Padahal subhanallah Sayyidah Khadijah tuh gimana sih? Itu tuh wanita solehahnya kebangetan. Gitu kok masih ngerasa belum banyak dengan amalku ya Rasulullah. Sampai akhirnya beliau berpesan, ya Rasulullah, aku punya permintaan. Permintaan apa? Kalau nanti aku meninggal, aku ingin dikafani dengan kain yang sering kau gunakan untuk berdakwah. Jadi pengen dikafani dengan surbannya Rasulullah. Mintanya bukan ya Rasulullah, aku pengen minta rumah. Enggak minta harta, enggak minta apa. Pengen nanti kalau mati dikafani dengan surbannya Rasulullah. Siapa tahu dengan itu beliau bisa selamat ya. Padahal beliau tuh sudah dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril. Ternyata masih rendah hati kayak gitu tuh. Akhirnya Ibu, ketika beliau wafat, Rasulullah pun menjalankan perintahnya Sayyidah Khadijah. Satu surbannya Nabi digunakan untuk kain kafannya Sayyidah Khadijah. Ternyata malaikat Jibril tiba-tiba turun, lalu dengan membawa kain kafan dari surga. Lalu dikatakan Sayyidah Khadijah itu dikafani dengan 2 kafan, yaitu surbannya Nabi dan kain kafan yang dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril dari surga. Wanita mulia. Kenapa? Bakti sama suami. Ya Bu ya, kita pun harus seperti itu. Pengen ya Allah. Jadi kalau kita marah dengan suami, ingat Sayyidah Khadijah. Kalau kita membaca sejarahnya Sayyidah Khadijah, yang ditekankan tuh bukan masalah ibadahnya, bukan masalah kecerdasan. Padahal beliau punya semua itu. Cuma yang paling ditekankan kepada kita dari sejarah beliau itu adalah baktinya ke Rasulullah. Itu yang luar biasa. Dan pangkat tinggi, makanya sampai dapat rumah khusus. Nah kita kalau doa, ya Allah, pengen jadi kayak Sayyidah Khadijah ya Allah. Pengen ngikutin jejaknya Sayyidah Khadijah ya Allah. Bakti ke suami. Di saat hati kita gundah, di saat kita pegel, di saat kita marah, ingat ibunda kita Sayyidah Khadijah. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti jejak beliau.